lelang amal. Hai Nansia. Seluruh dunia tahu bahwa kau menemukan pacar kaya. Dia. Kau tidak perlu memamerkannya setiap hari kan, Jian? Apa yang kamu sindirkan? Kamu tidak cemburu padaku kan? Akan selalu ada orang yang menyuarakan keadilan, yang tidak tahan melihat nona muda palsu, memamerkan diri di depan nona muda yang asli. Aku bilang ini terlalu kacau dan menyesakan. Ini merusak suasana hatiku. Bagaimana kalau kita pergi nonanan? Terima kasih banyak, bukan masalah besar. Aku sudah lama menganggap mereka menyebalkan. Jarang sekali ada yang bisa membuatnya benar-benar tunduk. Jika aku tidak ikut campur sekarang, itu tidak akan benar. Musuh dari musuhku adalah temanku. Selamat datang semuanya di acara gala amal kami. Untuk lelang amal hari ini, penjual perlu menampilkan barang lelang mereka sendiri. Uang yang terkumpul dari lelang akan sepenuhnya disumbangkan ke organisasi amal. Nan Sangning, posisi nona muda tertua keluarga Nan, hanya bisa menjadi milikku. Kamu tidak akan bisa mencuri perhatianku. Barang lelang pertama kita hari ini adalah gelang giok berlapis kaca pusaka keluarga Nan. Nona muda kedua keluarga Nan akan naik panggung untuk tampil. Semuanya gelang giok berlapis kaca ini milik leluhur keluarga Nanku. Diwariskan turun-temurun hingga hari ini. Ini melambangkan garis keturunan sah keluarga Nanku. Nilai koleksinya sangat tinggi. Harga awal 500.000. 600.000. 650.000. Nan Sangning, nanti aku sudah menyiapkan hadiah besar khusus untukmu. Orang lemah dan tidak kompeten sepertimu, udik dari desa, pasti akan kehilangan muka sepenuhnya. Sangning, untuk lelang hari ini, apakah kau punya barang untuk dilelang? Keluarga Nan tidak menyiapkan barang apapun untuk aku lelang. Selanjutnya, item kedua yang akan kami lelang berasal dari leluhur keluarga Nan. Diwariskan turun-temurun, tombak berjumbai merah pemecah kuda. Tombak berjumbai. Lama tidak bertemu. Selanjutnya, item kedua yang kami lelang akan dilakukan oleh keluarga Nan. Nan Sangning tampil untuk semua. Aku ingat tombak berumbai merah ini. Diwariskan turun-temurun oleh keluarga Nan. Itu melambangkan seluruh martabat keluarga Nan. Membiarkan orang seperti ini, yang baru saja kembali dari pedesaan, tampil. Bisakah dia melakukannya dengan baik? Ku dengar tombak berumbai merah ini beratnya puluhan jin. Bukan sesuatu yang bisa diangkat seorang gadis muda. Sepertinya putri kandung ini akan mempermalukan keluarga Nan. Apa yang terjadi? Bukan kamu Jin yang presentasi? Tuan tua, Sangning lah yang mengajukan diri. Omong kosong. Nan Sangning yang bodoh itu pasti akan mempermalukan dirinya sendiri di sana. Begitu ibu dan kakak benar-benar kecewa padanya, aku akan naik panggung tampil untuk menyelamatkan muka keluarga Nan. Sangning, aku takut ini bukan jebakan kan? Bukan apa-apa. Tongkat itu milikku. Kakak, kamu tidak bisa angkat tombak merah ini, tapi kakak juga tidak ingat. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Sepertinya dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Awalnya aku sangat ingin menawar tombak berjumbai merah ini. Sekarang, aku sudah kehilangan semua minat. Keluarga Nan di generasi ini tidak ada yang istimewa. Lihatlah kuda-kuda itu, memiliki aura gagah seorang prajurit berkuda. Apa? Bagaimana ini mungkin? Lihat. Ini.
Ini adalah The film was translated and narrated by M. Media. bagus. Luar biasa. Layak jadi keturunan Nanku. Bagus. Sialan Nan Sangning. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan dasar. Sayang sekali. Setelah hari ini tidak akan menjadi milikku lagi. Keren sekali. Aku belum pernah melihat wanita muda pemberani dari keluarga terkenal. Dia praktis jenderal lahir kembali. Keluarga Nan punya keturunan seperti itu. Benar-benar bawa kejayaan leluhur. Aku menawar 1 juta. 2 juta. 2 juta? Nonanan. Putra bungsu keluarga Xia. Dia orang yang baik. Jika dia membelinya, mungkin kita beli lagi darinya nanti. 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. 10 juta 3 kali. Terjual. Ketua Xia, boleh saya bicara dengan Anda? Anda mau tombak rumbai merah ini, itu tidak mustahil. Jika Anda berbuat baik untuk saya bisa beri Anda gratis, sejujurnya. Bantuan apa? Item koleksi berikutnya adalah pipa Zitan bertatahkan, mutiara yang terkenal, dari dinasti Shou. Hari ini adalah ulang tahun nenek saya. Dia sangat menyukai pipa di atas panggung, tapi dia tidak tahu apakah itu asing atau palsu. Jadi saya ingin meminta Nonanan bantu memperagakan sedikit. Biarkan dia mencoba. Ini sebenarnya pipa milik ibuku. Aku tidak menyangka Tuan Muda Xia tiba-tiba akan mempersulit Nan Sangning. Tapi ini tepat sekali, orang udik dari desa sepertinya. Mungkin bahkan tidak tahu apa itu pipa, apalagi cara memainkannya. Kakak, karena Tuan Muda Xia sudah bicara. Kamu tidak bisa menolaknya kan? Xia? Kamu terlalu menganggap tinggi. Kakakmu bukan begitu. Dia berasal dari pedesaan, memiliki kekuatan kasar. Wajar baginya untuk bisa mengangkat tombak berumbai merah. Tapi orang sepertinya, kasar dan sembrono. Mungkin hanya cocok untuk bertani. Apakah kamu benar-benar berharap dia bermain pipa? Itu benar. Jika dia memecahkannya, saya akan membayarnya. Silakan. Jika penglihatan Anda tidak bagus. Berpura-pura. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengatasinya nanti. Bagaimana ini mungkin? Orang udik dari desa ini. Bagaimana mungkin dia bisa memainkan pipa? Pergi daftar di rumah sakit. Saya ingin pipa ini. Pipa ini adalah barang asli. Saya akan menawar 100 juta. Tentu saja. Ketua Xia sangat mempercayaiku. Saya tulus dan baik hati. Dan saya mudah percaya pada orang lain. Saya ingin tahu. Aku bisa tahu, orang ini tidak hanya mendominasi, tetapi juga tidak tahu malu. Ketua Xia adalah orang yang tulus. Nonanan Anda punya waktu nanti. Nenek saya barusan sangat menyukai karya pipa yang Anda mainkan. Jika Anda luang, bisakah Anda datang ke rumah saya dan bermain untuk nenek saya sekali? Baiklah. Aku punya waktu, tapi aku perlu memberitahu keluargaku.
Tuan Xia mohon tunggu sebentar. Nancy ya, aku masih ada urusan. Nanti kamu pulang sendiri. Apa gunanya kamu tetap di sini? Kamu tidak mungkin berpikir untuk merebut kakak Zheng Kukan. Dia si bodoh itu, hanya memikirkan romansa. Aku bahkan belum mengamankan kekayaan keluargaku. Apa gunanya menikah? Pikirkan apapun yang kamu mau. Tuan Xia, ayo pergi. Nenek. Begitu banyak orang. Tentu saja, tiket malam ini sulit didapat. Aku jamin kamu akan dimanjakan matamu. Jika ini di dinasti Shu, itu akan menjadi kejahatan kemesuman. Tra ini benar-benar menakjubkan. Kakak sangat tampan. Mengapa semua orang berteriak kakak sangat tampan? Ini namanya membangun suasana. Kenapa kamu tidak mencoba? Kakak sangat tampan. 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 Siyu. Bukankah ini putri emas keluarga Nan? Kenapa dia ada di sini? Kakak sangat tampan. Bagus sekali Nan Sangning. Barusan kamu menolakku dengan mengatakan kamu sibuk, tapi kamu punya waktu untuk melihat-lihat pria. Sangning, terima kasih sudah menemaniku hari ini. Benar. Gelang Cartier Starlight ini, aku memberikannya padamu, sebagai tanda persaudaraan kita. Terima kasih, aku sangat menyukainya. Setelah aku mendapatkan uangnya, aku akan beri kamu hadiah lebih baik. Nancy ya, pamer gelang ini padaku cukup berharga. Sayangnya aku tidak punya uang sekarang. Aku harus memperjuangkan apa yang menjadi milikku. Aku tidak bisa hanya punya gelar putri sulung sah, tanpa perlakuan yang sesuai. Aku akan menunggu hadiahmu. Kalau begitu aku pergi sekarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nora, tolong lihat selebaran ini. Apa yang terjadi di sini? Anda tidak tahu. Ini adalah ketua Xia sang jenius bisnis. Dia mendirikan perusahaan secara mandiri di usia muda. Dia adalah seorang jenius terkemuka. Benar, aku memang penggemar dia. Kami semua juga. Tepat sekali. Xia Siyu? Mama, Nona izinkan saya menawarkan pena lain untuk Anda. Jika Anda bertemu dengannya, Anda bahkan bisa mendapatkan tanda tangan atau semacamnya. Mari kita pergi. Anda di sini juga. Kebetulan sekali. Ini bukan kebetulan saya menunggumu. Mengapa Anda juga menginginkan tanda tangan? Aku tidak. Mari kita pergi. Saya akan mengantar Anda kembali. Ngomong-ngomong, saya punya sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Dengan hak, Pak, aku harus menemanimu. Tuan Xia, Anda butuh saya untuk sesuatu. Karya musik yang Anda tampilkan terakhir kali, Nenek sangat menyukainya. Saya mau tanya, Anda punya partitur? Tidak. Namun aku bisa menyalin partitur. Anda bisa minta asisten ambil kapan saja. Setuju. Bukankah Anda mengatakan hari ini bahwa Anda sibuk dan tidak punya waktu? Bagaimana Anda dapat waktu luang ke tempat ini? Hari ini adalah keadaan yang tidak terduga. Itu juga Jian, yang secara spontan mengundangku ke bar. Dia bilang akan bawa aku memperluas wawasan.
Anda memang perlu memperluas wawasan Anda. Apakah individu ini memiliki lidah yang tajam? Bisakah kamu tidak berbicara dengan pantas? Tuan Xia, terima kasih sudah antar aku pulang. Namun aku yakin ada kesalahpahaman. Aku merasa perlu untuk mengklarifikasi situasi. Pertama, aku hanya lewat lokasi itu. Majalah ini bukan milikku. Kedua, mengenai tanda tangan Anda. Aku tidak tertarik. Saya tidak tertarik. Aku sangat menghargai nasihat hidup Ketua Xia. Kalau begitu aku beri Ketua Xia saran. Sebagai individu jangan terlalu narsis. Nan Sangning. Kakek, Kau pulang terlambat lagi. Ini benar-benar tidak pantas. maaf terlambat aku kena Nexia. Yang menyebabkan sedikit keterlambatan. Tuan muda ketiga Xia tahu aku tak punya kendaraan. Dan dia secara khusus mengantarku pulang. Ayo silakan duduk Sangning. Sepertinya kamu sekarang menjalin hubungan baik dengan keluarga Xia. Tunggu, bukankah kamu bilang tak punya kendaraan? Kakek aku biasa naik taksi kalau keluar. Hanya ketika Xia tidak membutuhkan kendaraan. Barulah sopir mengantarku. Sangning sudah kembali begitu lama. Bagaimana bisa bahkan mobil pun belum disediakan? Ayah aku menitipkannya pada Meilin. Dia mungkin lupa. Ini benar-benar tidak pantas. Aku akan segera mengirim seseorang untuk mengaturnya. Itu tidak perlu. Kakek aku umumnya tidak suka pergi keluar. Ketika aku pergi keluar biasanya ke kediaman nenek Xia, atau untuk menemani Nonaji berbelanja. Nonaji selalu biayai aku dan beri hadiah. Aku tidak membutuhkan apapun. Apakah orang tuamu tidak memberimu uang? Dana apa? Ayah, aku menyampaikan instruksi itu kepada Meilin. Mungkin Meilin ingatannya buruk. Dia lupa memberi uang kepada Sangning. Apa yang bisa kuharapkan darimu? Kamu bersikeras Sangning berada di luar dan ditertawakan orang lain. Membuat orang berpikir bahwa keluarga Nan sangat miskin. Sampai nona muda mereka tak punya uang belanja. Mulai sekarang aku akan memberimu mobil. Dan memberimu 1 juta uang saku setiap bulan. Ayah, Xia hanya mendapat 500.000 sebulan. Muxian sebagai cucu laki-laki hanya mendapat 800.000 sebulan. Dia gadis desa yang miskin. Kenapa dia harus mendapatkannya? Karena Sangning adalah putri sulung keluarga Nan kita. Dia punya urusan dengan keluarga Xia dan Ji. Apa yang dimiliki kedua orang tak berguna itu? Kakek. Ayah hanya khawatir tentang adik-adiknya. Kakek aku juga ingin mengambil mata kuliah pilihan. Jangan sampai pada saat itu, pada acara penting, aku mempermalukan keluarga Nan. Bagus kamu punya ambisi seperti itu. Apa yang ingin kamu pelajari? Aku ingin belajar mata kuliah bisnis. Terakhir kali menggunakan Gal Motors, menipu bibi hanya kebetulan. Untuk benar-benar mendapatkan saham di keluarga Nan, mata kuliah bisnis adalah suatu keharusan. Bagus, kakek akan mengaturnya untukmu besok. Jika kamu menginginkan hal lain katakan saja. Terima kasih kakek. Kalau begitu aku naik untuk gubah musik. Aku akan mengantarkannya kepada nenek Xia nanti. Silakan. Ayah, aku akan naik. Kebangkitan keluarga Nan kita sudah di depan mata. Keesokan harinya kediaman keluarga Xia. Halo, apakah nenek Xia ada di rumah? Nona dan silakan masuk. Nyonya tua ada di dalam. Terima kasih. Fisik Xia Xiyu terlalu memikat. Tapi seorang pria dan wanita sendirian dan hampir tidak berpakaian di ruangan yang sama. Masih sedikit tidak pantas. Nana. Ada apa? Nana. Tuan Xia, mengapa Anda di sini? Ini rumah saya. Benar di mana nenek Xia? Dia pergi untuk tidur siang. Anda datang jauh-jauh di tengah hari. Tidak mudah melakukan perjalanan sejauh ini. Jangan sampai nenek bangun nanti dan mengatakan saya tidak cukup menjamu. Apakah Anda bermaksud? Anda pikir Anda sangat pesat perhatian? Lupakan saja. Aku punya hal lain yang harus dilakukan segera. Kalau begitu terima kasih. Karena datang khusus antar partitur hari ini. Ini bukan dalam cakupan kebajikan wanita.
Pada lelang malam ini, saya perlu mencari penilai barang antik. Saya akan membayar Anda 1 juta. Apakah Anda tertarik? 1 juta. Kelas bisnis mengajariku. Langkah pertama untuk memperebutkan properti keluarga adalah memiliki modalmu sendiri. Aku bersedia. Acara malam ini membutuhkan pakaian formal. Pilih satu dan lihat apa yang Anda suka. Kalau begitu terima kasih Tuan Xia. Kalau begitu yang ini saja. Nona, silakan ikut saya lewat sini. Ayo pergi, Nona Nan. Ayo pergi, Tuan Xia. Barang antik kecil. Lelang hari ini memiliki banyak lukisan yang Nenek suka. Terlalu banyak barang palsu di pasaran sekarang. Jadi saya undang Anda ke sini. Semoga Anda bisa bantu autentikasi. Tidak masalah. Sebagai putri sah keluarga sih, keterampilan autentikasi lukisan masih kumiliki. See you. The film was Saya akan pergi ke sana dulu. translated and Saya akan narrated segera by kembali. M-Media. Baiklah. Lelang hari ini, aku hanya bisa masuk dengan pujikan Nona Lin. Begitulah aku bisa masuk. Selama aku bisa connect dengan orang berpengaruh di sini, kakek akan menghargaiku lagi. Makanan Sang Ning hanya akan terinjak-injak di bawah kakiku. Nan Sang Ning, apa yang kau lakukan di sini? Kamu benar-benar hantu yang gigih. Kau masih belum memberitahuku, kenapa kau ada di sini? Kau tidak menyelinap masukan. Itu adalah Tuan Muda Ketiga Xia yang mengundangku. Tidak percaya, kamu bisa pergi bertanya padanya. Tuan Muda Ketiga Xia, Lin Xu yang Nona sulung keluarga Lin. Nona Lin, telah menyukai Xia Xiu sejak kecil. Sempurna biarkan dia yang menangani gadis ini. Nan Sang Ning ini, dengan wajah cantiknya, seorang udik dari desa, berani menempel pada kakak Xiu. Seseorang dengan status sepertimu, sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertemu kakak Xiu, dan kau berani menggunakan kakak Xiu sebagai alasan. Penjaga, usir dia dari sini. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Siapapun yang tidak mendengarkanku, berarti melawan keluarga Linku. Nona Lin, aku ini bukan sosok biasa. Ambil kebajikan untuk menundukkan orang. Apalagi bukan sosok Nona terhormat. Gadis liar dari pedesaan sepertimu berani mengkritik perilakuku. Baiklah. Jadi kalian tidak akan bergerak ya? Aku akan melakukannya sendiri. Berhenti. Berhenti. Kakak Xiu, wanita ini menyamar sebagai dirimu untuk menyelinap ke pelelangan. Aku hanya memberinya pelajaran. Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nona Nan adalah penilai yang secara khusus saya undang. Jika Anda berani menyakitinya, aku akan membuat keluarga Linmu bangkrut. Apa katamu? Sudah larut. Ayo pergi. Jadi ini adalah kutipan-kutipan ketua yang dominan dari buku-buku. 3 menit, aku akan membuat keluarga Lin bangkrut. Nona Lin, kalau bukan karena kamu, kakak Xiu tidak akan membenciku. Jika kau berani bicara lagi, aku akan mengusirmu duluan. Pelelangan hari ini, sekarang, resmi dimulai. Kami persembahkan barang pertama untuk dilelang. Lukisan puncak awan. Harga awal, 3 juta, 4 juta. 4 juta, 4,5 juta, 4,5 juta. Bagaimana menurutmu? Ini bukan barang asli.
Aku adalah Presiden Kehormatan Asosiasi Barang Cantik. Lukisan ini dinilai secara pribadi olehku. Seorang gadis udik dari desa. Berani tanya ahli penilai harta karun. Benar-benar tidak tahu diri. Aku bisa membuktikan sekarang bahwa lukisan ini palsu. Apa yang kau lakukan? Semuanya tolong lihat. Meskipun permukaan lukisan ini menguning, bagian dalamnya bersih dan putih. Jelas ini kertas baru. Dari sini dapat dilihat bahwa lukisan ini ditiru oleh generasi selanjutnya. Kau harus mengakui, Nonanan yang kau temukan benar-benar punya bakat. Tentu saja. Kamu kerja. Cukup tak terduga. Terima kasih atas pujiannya. Itu hanya kucing buta menangkap tikus mati. Jika kau benar-benar punya keahlian, maka bersainglah dengan sang ahli dalam kompetisi penilaian harta karun. Ini adalah potongan porselen ini. Aku sudah memikirkannya sejak lama, tapi tidak punya petunjuk. Glasir porselen ini halus dan lembut. Seharusnya dari dinasti Zhou. Seharusnya ini adalah barang pajangan, paling disukai pejabat dan bangsawan untuk kamar. Itu masuk akal. Bagaimana bisa aku tidak memikirkannya? Guru, mohon terimalah aku sebagai muridmu. Ahli Anda, Bagaimana menurutmu? aku belum rencana ambil murid sekarang. Nan Sangning, jangan terlalu sombong. Jangan berpikir kau bisa memendam fantasi liar seperti itu. Aku calon menantu keluarga Xia yang ditentukan. Perasaan Xia Yu padamu paling-paling hanya ketertarikan sesaat. Sepertinya wanita muda ini menganggapku sebagai saingan khayalan untuk seorang pria. Nona Lin, Tuan Xia pekerjakan aku nilai harta karun. Aku hanya melakukan pekerjaanku demi uang. Karena Nona Lin akan menjadi istri sah. Mengapa Anda menggunakan trik seperti selir? Apa katamu? Nona Lin, mengesampingkan fakta bahwa Anda dan Tuan Xia belum bertunangan. Bahkan didikan Anda sendiri cukup tidak bermartabat. Kau, Nona Lin, nasihat ini, tolong ingat baik-baik. Di masa depan hal-hal memalukan seperti itu, kurangi. Jika aku tidak melihat sebelumnya, hadapi pria yang robek kemejanya, menatap tajam tidak bisa mengalihkan pandangan, aku pasti akan percaya bahwa dia benar-benar suci dan berbudi luhur. Nan Sangling ini, dari mana dia berasal sisa-sisa feoda? Penilai harta karun macam apa yang kau temukan? Kurasa dia hanya bicara omong kosong. Omong kosong. Bukankah semuanya sudah dikatakan dengan cukup baik? Kau sebenarnya membela Nan Sangning. Xiao Yu, Urusanku. Tidak perlu orang lain ikut campur. apa aku hanya orang lain? Ayo pergi. Nan Sangning, kau tunggu saja. Sia-siu aku di sini. Baik, aku akan segera turun. Tuan muda, bagaimana kalau kita kembali ke rumah tua dulu? Sangat mengganggu bukan urusanmu. Si Ayunai. Apa yang kamu lihat? Hei teman kecil, kamu seharusnya tidak begitu kasar. Dan melampiaskan amarahmu pada mobil. Juga tidak benar. Bukan urusanmu. Ini sopir keluargaku. Mobil ini juga milik ayahku. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Mobil ayahnya. Sia-siu punya anak. Halo, Jian, mau keluar dan bermain. Tidak, aku ada rencana hari ini. Sia-siu, apakah dia punya anak? Bagaimana kau tahu? Dia mungkin sekitar 10 tahun. Ku dengar dia anak haram. Sia-siu bahkan belum dewasa.
Dan dia sudah punya anak haram. Jadi dia playboy bejat seperti itu. Mari kita jadwalkan ulang untuk hari lain. Bagaimana? Apakah kamu ingin naik dan melihat-lihat? Tidak. Aku tidak akan mengganggu waktu ayah anak ketua Sia. Waktu ayah dan anak. Bisakah kamu memeriksa apa yang terjadi di pintu masuk hari ini? Sanding sudah kembali. Kemarilah, duduklah. Kakek, Berkat upaya Sia dalam memfasilitasi ini, kerjasama kita dengan keluarga Du kali ini bisa berjalan begitu lancar. Sanding, kau harus belajar lebih banyak dari Sia dan berkontribusi lebih untuk keluarga nan kita. ya, The film was translated and aku tidak pernah narrated by berpikir. M-Media. Adik perempuanku dalam semalam menjadi begitu berorientasi bisnis. Tentu saja. Kakek, keluarga ini masih punya proyek besar menunggu kita. Namun, benar, ayah. Beberapa hari lalu Nyonya Du kirim orang sampaikan pesan. Mengatakan bahwa Tuan Muda Du di Pelelangan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Sang Ning. Dan ingin kedua anak itu pergi kencan buta. Bagaimana menurutmu? Jika Sanding bisa menikah dengan keluarga Du yang terkemuka dan mengamankan proyek besar ini dari keluarga Du, maka keluarga nan kita akan naik setidaknya satu kelas sosial. Sang Ning, nanti sore ini pergi makan dengan Du Yao. Mama selalu berharap bisa menjodohkanmu dengan baik, agar Mama bisa segera menggendong cucu. Pernikahan. Bukan urusanmu. Ini sopir keluargaku. Mobil ini juga milik ayahku. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Sia Siyu punya anak di luar nikah. Dia bukan pasangan yang baik. Aku harus perjuangkan warisan keluarga. Kakak, kenapa kau tidak bicara? Sang Ning jangan tidak tahu berterima kasih. Status keluarga ini tak kalah dengan keluarga Chen. Kamu mau pergi kencan buta atau tidak? Aku akan pergi. Baik. Kalau begitu lokasinya di kafe banyak. Ingat, berdandan yang cantik. Selama Nan Sang Ning menikah dengan Du Yao, dia akan selamanya di bawah telapak kakiku. Ketua Sia, Nona Si, sepertinya dia salah mengira Tuan Muda Sia Yun-an sebagai putra harammu. Tidak heran dia begitu dingin padaku. Jadi dia cemburu. Kenapa Ketua Sia tiba-tiba tertarik pada jam tangan ini, tersenyum begitu murahan? Mungkinkah dia sedang jatuh cinta? Kamu boleh pergi. Ya, Kalau begitu, aku harus membujuknya sedikit. Sang Ning, apakah kamu punya rencana malam ini? Nenek ingin mengundangmu makan malam. Aku ada kencan buta sore ini. Lain hari saja kalau begitu. Kencan buta. Dia tidak bisa menikah dengan orang lain. Aku ingin melihat siapa si bodoh buta yang berani kencan buta dengan seseorang yang aku minati. wanita yang aku kagumi, tak terhitung. Yang satu ini sekarang bisa disebut permata. Du Yao, tuan muda keluarga Du. Nona Nang, aku sangat puas dengan penampilan dan bentuk tubuhmu. Kalau begitu, aku akan kembali malam ini. Tentukan tanggal pernikahan kita berdua. Aku menganggap diriku berjiwa besar, tapi pria ini terlihat menjijikan. Tidak heran Nancy ya, sangat ingin aku menikah dengannya. Aku tidak berpikir, aku menyetujui pernikahan ini. Itu benar. Bagaimanapun kau adalah wanita muda yang pantas. Wajar untuk sedikit menjaga diri. Jadi, bagaimana kalau malam ini aku bawa kamu ke laut bersenang-senang? Lancang, Apa yang kamu lakukan? aku tidak puas denganmu. Dan kamu berani tidak puas denganku? Di depanku. Topeng macam apa yang kamu pasang? Mengapa kamu begitu tersinggung? Atau, apakah kamu berpikir, kamu tidak pantas? Kamu bilang aku tidak pantas. Itu benar. Saat ini, aku hanya melindungi hati kecilmu yang sensitif. Maaf,
jika aku menerima informasimu sebelumnya, dan tahu kamu adalah Ban Michelin, aku mungkin tidak akan berpakaian seperti ini untuk menemuimu. Gadis kecil busuk. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu hari ini. Siapa yang merusak perbuatan baikku? Du Yao. Tuan muda ketiga Xia. Pergi sana. Tuan Xia, sungguh kebetulan. Meski kamu salah paham aku punya anak haram. Dan ingin menjauh dariku. Kamu tidak perlu kencan buta dengan sampah semacam ini. Kesalahpahaman, menjauhkan diri. Du Yao si sampah itu, terlibat dalam segalanya. Keluarganya untuk membuatnya tenang. Dengan cepat mencarikannya pasangan nikah. Tidak heran Nan Xia, begitu bersemangat mengatur pernikahanku dengan Du Yao. Sebelumnya aku tidak tahu karakter Du Yao. Aku rela datang ke kencan buta ini. Tapi ini, sepertinya tidak ada hubungannya dengan Tuan Xia bukan? Biarkan aku menjelaskan. Anak laki-laki kecil yang kamu temui pagi ini, dia adalah keponakan kandungku, bukan anakku. Lagi pula, aku sudah punya seseorang yang kusukai. Aku juga tidak ingin dia salah paham. Jadi dia keponakannya. Dia punya seseorang yang dia sukai. Apa maksudnya itu? Baiklah, aku mengerti. Aku harus kembali ke keluarga Nan urus Du Yao. Jika kamu butuh bantuan, aku bisa membantumu. Keberadaan Tuan Xia. Umumnya orang luar seharusnya tidak tahu kan? Biasanya, orang lain tidak akan tahu. Tapi Nonanan adalah pengecualian. The film was Karena ini rahasia. translated and narrated Lalu di mana by Xia Xiyu? Nvidia. Itu terserah padaku. Aku tidak akan patuh menjadi alat untuk perjodohan. Aku hadapi Nan Xia dan Du Yao bareng. Kakek, Dan Sanning, kau pulang sekarang juga. baik. Kakek, aku kembali ke keluarga Nan sekarang. Aku permisi dulu, Tuan Xia. Baiklah. Jadi kau masih tahu jalan pulang. Apa yang kau lakukan pada Du Yao? Kakak, kau secara terbuka menghina Du Yao di kedai kopi. Ini untuk proyek kita yang akan datang. Sangat merugikan. Kamu sangat tidak sopan. Setelah ini, bagaimana keluarga Nan kita akan bersikap di kalangan masyarakat kelas atas? Benar Sang Ning. Du Yao itu hanya saat masih muda. Sedikit playboy. Pria mana yang tidak seperti itu setelah menikah? Dia pasti akan tenang. Sepertinya anggota keluarga Nan, semuanya sangat jelas tentang urusan Du Yao, tapi masih ingin menjodohkanku dengannya. Sungguh konyol. Kakak aku tumbuh besar di pegunungan sejak kecil, dan belum banyak berinteraksi dengan pria. Hari ini benar-benar sebuah kecelakaan. Tolong semuanya beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku dan Du Yao bertemu lagi. Demi keluarga Nan, aku pasti akan tampil dengan baik. Ada apa dengan Nan Sang Ning kali ini? Setelah ketemu Du Yao dia tak buat keributan, dan bahkan mengatakan dia ingin kesempatan lain. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku akan membiarkan ibumu bicara lagi denganmu dan mengatur pertemuan lain. Sanning, kau harus lebih bijaksana. Kau tidak bisa seperti ini lagi. Terima kasih kakak. Silakan. Persiapkan diri dengan baik. Jangan khawatir. Aku pasti akan mempersiapkan diri dengan baik. Tuan Xia, sepertinya aku perlu meminjam reputasimu sekali lagi. Silakan gunakan, lain kali. Itu akan menjadi minta bayaran pada Nonanan. Ibu dan ayah sudah memohon untukmu. Du Yao bilang bisa beri kamu kesempatan lain. Ini alamatnya. Hotel Intercontinental. Baik, mengerti. Qian Xiang belum mencarimu 2 hari ini kan? Kenapa kau menanyakan ini? Kakak Zeng memprioritaskan karirnya. Perusahaannya sangat sibuk. Aku tidak peduli tentang semua itu. Begitukah? Aku dengar. Tangan Shan Yijun terluka. Coba tebak. Apa yang sedang Qian Xiang lakukan sekarang? Apa hubungannya itu denganmu? Jangan coba buat masalah antara aku dan kakak Sang. Tentu saja aku tahu Chen Zhang adalah seorang playboy dan tidak bisa diandalkan. Tapi apa yang bisa kulakukan? Ning Ning, aku sudah menemukan jadwal Xia Xiyu. Benarkah?
Xia Xiyu juga akan pergi ke kamar 101 di Hotel Intercontinental. Bagus sekali. Keluargaku bersikeras memaksaku menikahi Du Yao. Aku ingin melarikan diri dari kesulitan ini, kecuali aku bisa masuk ke ranjang Xia Xiyu. Kesempatan ini, aku pasti tidak boleh melewatkannya. Gadis kecil itu Nan Sangning. Seperti yang kuduga, dia punya niat lain. Dia bahkan ingin menempel pada Xia Xiyu. Apa dia pantas mendapatkannya? Karena Chen Zhang tak bisa diandalkan sekarang, maka aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk menikahi Xia Xiyu. Ikan sudah memakan umpan. Ketua Xia, Ada apa? aku baru saja menerima kabar. Keluarga Nan minta maaf pada keluarga Du, mengatur agar Nona Nan dan Du Yao bertemu lagi. Lokasinya adalah kamar 101 di Hotel Intercontinental. Dia pergi. Dia sudah pergi, dan Nona Nan pergi secara sukarela. Du Yao bilang, selama Nona Nan minta maaf benar, dia bisa melupakan yang sudah berlalu, dan menyelesaikan pertunangan. Apa yang kamu katakan? Nan Sangning percaya diri, bilang hari itu, dia bisa menanganinya sendiri. Apakah begini cara dia menanganinya? Ketua Xia, ada pertemuan lain segera. Batalkan. Ya. Ya kamu Nan Sangning. Aku pikir, kamu sangat mampu, tapi kamu tetap harus patuh tidur denganku. Berhasil atau gagal tergantung malam ini. Nona Nan sudah memulai. Masuklah bersamaku. Ini dia. Sangning. Kalian berdua ternyata diam-diam bersama. Mengapa itu kamu? Hentikan rekaman. Tuan Du saya benar-benar minta maaf. Kami mengikuti. Nona Nan masuk. Dia siapkan kue kejutan untukmu. Cukup cerdik. Tidak benar. Wanita ini masuk dan menelanjangi dirinya. Aku pikir dia adalah kamu. Kecuali aku bisa masuk ke ranjang Xia Xiyu. Kesempatan ini, aku pasti tidak boleh melewatkannya. Aku tahu. Itu kamu. Kau benar-benar wanita jahat. Beraninya kau membohongiku. Kamu bohong bilang mau tidur sama Xia Xiyu. Tapi kau membuatku masuk ke ruangan ini. Kakak, jika kamu menyukai Du Yao, aku bisa saja memberikannya padamu. Mengapa kamu memfitnahku seperti ini? Baiklah. Kalau begitu aku akan kabulkan keinginanmu. Tidak. Ayo pergi. Keluar. Susah sekali. Terima kasih Nona Nan. The film Apa was yang kamu lakukan di sini? translated and Sepertinya masalah Du narrated Yao, by kamu ME. sudah menyelesaikannya sendiri, tanpa bantuanku. Tuan Xia masih bisa membantu. Jadi Tuan Xia tolong, ambil video yang baru saja aku rekam ke internet. Semakin luas tersebar, semakin baik. Aku sudah mengirimkannya ke ponselmu. Mengerti. Aku akan segera memberikan perintah. Dengan begini, aku tidak perlu menikahi Du Yao. Namun, ini sebab kamu tak jawab panggilanku. Apakah kamu tahu betapa khawatirnya aku? Dia sangat cemas. Mungkinkah dia serius denganku? Tapi, yang paling penting bagiku saat ini adalah mendapatkan warisan keluarga. Aku tidak bisa bersamamu. Ketua Xia buat banyak panggilan telepon. Pasti salah sambungkan. Mungkin begitu, aku sudah lupa. Aku
Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu tidak tahu perasaanku. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selalu 18. The Sang Ning, film was translated and narrated by M Media. kenapa kamu baru datang? Aku sudah menunggu dengan cemas. Aku membawakanmu hadiah. Aku datang menemuimu setelah kelas. Terima kasih. Ayo pergi. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Seperti pernah lihat di suatu tempat. Sang Ning, aku akan memperkenalkanmu pada seorang teman. Dia baru saja kembali dari Australia. Pei Song Han. Kakak Song Han. Kakak Song Han. Halo Nona. Halo. Tuan Pei. Dia tidak mengenaliku. Sepertinya, dia hanya mirip Tuan Muda Pei. Dulu, dia calon menikah setara keluarga. Sudah pilih aku. Sang Ning jangan terlalu sopan padanya. Panggil saja dia Pei-er. Sayang sekali, dia sudah bertunangan. Aliansi pernikahan komersial. Ya, dia tampan dan lembut. Sayang dia belum dapat yang disukai. Kupikir era ini akan mencapai kebebasan menikah. Jadi masih ada bicara aliansi pernikahan. Sepertinya aku harus mempercepat semuanya untuk merebut kekayaan keluarga. Benar. Bukankah kau bilang punya kejutan untukku? Aku hanya menunggumu untuk bertanya padaku. Tunjukkan padaku acara utamanya. Sang Ning. LSN modal maskulino de categor A. Model pria emas yang kundang. Jadi dasi bisa digunakan seperti ini. Nan Sang Ning, kamu di sini menonton pria menari, dan kamu cukup senang menontonnya. Sungguh saat ada masalah itu Song Boyan, saat tidak ada masalah itu Xia Yingchun. Sang Ning, Xia Xiu, kenapa kau di sini? kamu punya waktu untuk menonton model pria menari, tapi tidak punya waktu untuk mengunjungi nenekku. Aku sedang berbicara denganmu. Apa kau mendengarku? Kenapa aku merasa dia menarik dasinya? Bahkan lebih menawan daripada idola papan atas itu. Dasi ini milikmu. Cantik sekali. Sang Ning, ayo pergi. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Mamaku untuk ulang tahunku hari ini menyiapkan sejumlah anggur enak. Pergi dan cobalah. Baiklah. Sialan. Aku baru saja digoda oleh gadis itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Di sini terlalu panas. Ayo keluar dan mendinginkan diri. Sang Ning, menurutku anggur ini sangat lezat. Kamu harus mencobanya. Nona Ji. Nyonya Ji memanggilmu. Aku tahu. Sang Ning tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Baiklah. Ingat saat kakek. Saat dia ajar aku seduh dan cicip anggur. Nansia. Terakhir kali kita mengatur kencan buta untuk Nan Sang Ning. Yang kamu kacaukan, jangan menghalangi kami kali ini. Apa yang ingin kau lakukan? Kita akan nanti saja. Nan Sang Ning. Apa kamu tahu anggur jenis apa ini? Apa kamu mengerti anggur tapi kamu meminumnya? Anggur semahal itu. Seorang hudik desa sepertimu kakak, mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Lalu untuk apa kau di sini? Karena ada begitu banyak anggur di sini. Kenapa kita tidak mengadakan kompetisi?
Mencicipi anggur. Yang kalah akan keluar dari sini. Mencicipi anggur. Baiklah, aku akan bersaing denganmu. Tapi jika aku menang, maka jangan ganggu aku lagi. Gelas ini adalah anggur merah Burgundy kesayanganku. Sudah disimpan bertahun-tahun. Yang awalnya ingin aku beri Nona Ji. Nan Sangning. Maukah kamu mencobanya? Nan Sangning, aku sarankan kau segera keluar dari sini. Kalau tidak, jika nanti kau tidak bisa mencicipinya, kau akan sangat malu. Rasanya lembut, tapi sedikit sepat. Tanggal pencicipan terbaik seharusnya 2 tahun lalu. Meskipun anggurnya berharga, sudah melewati masa simpannya. Apa yang kamu katakan? Sialan. Dia benar-benar mencicipinya. Nona Lin, kau bisa keluar sekarang. Nona Nan, hati-hati. Kakak Song Han, kau baik-baik saja? Ketua Pei, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya luka kecil. Akan baik-baik saja setelah diobati. Tuan Pei, tolong ikut saya. Betapa memalukan. Aku harus cepat-cepat pergi dari tempat merepotkan ini. Xia Xiyu, kenapa kau? Tuan Xia, kenapa kau mengeratku keluar? Kamu panggil Pei Song Han cukup akrab kan? Itu hanya salah ucap. Keselio lidah. Kau salah ucap dan memanggil orang lain kakak. Xia Xiyu, kau bodoh besar. Aku sudah cukup malu, terus saja mengungkitnya. Ya, itu urusanku. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Xia, kan? Nan Sangning, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Bahkan Ketua Pei tidak mempermasalahkannya denganku. Kenapa Tuan Xia marah di sini? Kau. Sangning, kamu baik-baik saja. Aku dengar kamu hampir tertabrak dan terluka. Aku baik-baik saja. Aku hanya terkejut tadi. Aku ingin kembali dulu. Baik. Siapa yang memprovokasi Xia Xiyu? Nama Raja Iblis Kacau ini. Gawat. Hal itu barusan. Kau yang melakukannya. Xiyu. Aku tidak melakukannya. The Tadi film was pelayan yang tidak translated sengaja and melakukannya. narrated by M Media. Kau bisa menyimpan kata-kata itu untuk menipu orang lain. Tapi aku berada tepat di sampingmu barusan. Apa kau pikir aku buta? Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku hanya berjalan melewati menara sampahnya ini. Bukan aku sungguh. Kau melewati sini. Lalu itu jatuh. Apa kau menganggapku bodoh? Ambil semua pecahan kaca di lantai. Jika tidak, aku akan membawa masalahmu ini dan melaporkannya kepada keluarga P. Kau bilang kau lukai Tuan Muda P. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Ya ampun. Tuan Muda ketiga Xia sangat hebat hari ini. Aku foto dan kirim ke Sangning. Adik angkat. Kau seharusnya bersyukur bahwa menara sampainya ini tidak jatuh padanya. Jika tidak, aku akan membuatmu menelannya. Coba tebak apa yang terjadi setelah kamu pergi. Xia Xiyu sebenarnya membalas dendammu. Aku tahu tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Menara sampahnya jatuh menimpamu. Jeti itu perbuatan Lin Shuyan. Dia sebenarnya demi aku pergi mengancam Lin Shuyan. Hari ini aku seharusnya tidak berbicara padanya seperti itu. Terima kasih sudah membalaskan dendamku. Aku akan mentraktirmu makan di lain hari. Terima kasih sudah membalaskan dendamku. Aku akan mentraktirmu makan di lain hari. Kau akhirnya sudi membalas pesanku.
Tidak perlu sungkan denganku. Itu kenapa harus sungkan denganku? Jika kau luang tolong makan malam dengan nenek. Nenek merindukanmu. Sanming ada di sini. Nenek tiba-tiba memang di ilmu. Aku harap itu tidak mengganggumu. Tidak masalah sama sekali. Nenek aku sebenarnya berencana untuk datang menemuimu 2 hari ini. Dalam beberapa hari, aku mungkin harus pergi ke posisi di perusahaan untuk magang rotasi. Untuk waktu yang lama, aku mungkin tidak akan bisa datang. Itu bagus. Itu hal yang baik untuk pergi dan belajar di perusahaan. Ngomong-ngomong Sanming, ayo lihat. Bukankah festival pertengahan musim gugur segera? Aku ingin tulis kartu undangan. Tapi tak peduli bagaimana aku tulis. Aku merasa itu tidak benar. Jika Nenek Xia tidak keberatan, aku akan mencobanya. Bagus, ayo. Nenek Xia tolong lihat. Bagus tu letra S. Realmente bonita. Bagaimana kamu berlatih? Ini hanya masalah latihan. Kenapa dia kembali? Bukankah seharusnya dia bekerja saat ini? Kenapa kamu kembali? Aku meninggalkan dokumen di rumah. Jadi aku pulang ambil. Kamu bisa suruh asisten jalankan tugas, bukan begitu? Kamu masih harus datang sendiri. Itu kebetulan searah. Kenapa dia terus menatapku? Kalau sudah pulang makan siang, dulu di rumah baru pergi. Sanming juga ada di sini. Baiklah. Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku dulu. Aku bilang sia-sia si pembuat onar itu. Kenapa dia sering pulang belakangan ini? Ternyata itu untuk gadis kecil Sanming itu. Meskipun status keluarga Nen tidak tinggi, Sanming berpendidikan dan sopan, serta dewasa dan bijaksana. Kalau cucuku nikahi menantu seperti dia, berapa banyak kekhawatiran bisa kuhemat? Sanming, aku dengar keluargamu sudah mengatur pertunangan untuk adikmu. Sudah ditetapkan untuk musim semi depan. Setelah tanggal nikah adikmu ditetapkan, apakah keluargamu tidak punya rencana untuk mencarikan jodoh untukmu? Keluargaku berpikir aku masih muda, tidak terburu-buru. Kita bisa cari seseorang. 22 tahun. Di era ini memang tidak mendesak. Kalau begitu keluargamu benar-benar terlalu tidak bisa diandalkan. Pernikahan yang baik di lingkaran ini tidak banyak. Jika kamu tidak segera menikah, kamu tidak akan bisa menemukan jodoh yang baik nanti. Ada banyak hal di rumah yang bisa dimengerti. Bagaimana denganmu? Aku juga sibuk belakangan ini. Aku akan magang di sebuah perusahaan. Jadi aku sangat sibuk dan tidak punya waktu. Aku juga tidak punya rencana untuk menikah. Sanming, apa kamu tidak punya seseorang yang kamu suka? Tidak. Kau tidak punya siapa-siapa yang kau suka. Tidak. Bagaimana dengan Pei Song Han? Aku tidak menyukainya. Tenanglah. Apa dia baru saja menatapku? Dia dari dulu bersikap sama pada semua orang, anggun dan lembut. Namun dia marah padaku. Sepertinya baginya, aku memang berbeda. Nenek, aku akan magang di sebuah perusahaan dalam beberapa hari. Dan materi baru belum siap. Jadi bagaimana kalau aku kembali dulu? Selama waktu ini, aku mungkin tidak bisa mengunjungimu. Baiklah. Kalau begitu hati-hati di jalan. Terima kasih, Nenek. Dasar nakal. Apa kamu dengar itu barusan? Sanming akan segera memulai magangnya. Jika kamu tidak segera bertindak, aku mungkin akan memperkenalkan Sanming kepada orang lain. Tidak, Nenek aku.
Aku akan mengambil inisiatif. Aku akan menghubunginya sekarang juga. Nah, begitu baru benar. Cepat pergi. Nenek bilang dia masih punya sesuatu untukmu. Apa kau luang besok? Besok jam 7 malam. Baiklah, aku akan menjemputmu. Kapan aku setuju padamu? Bukankah ada lampu? Kenapa menyalakan lilin? Restoran barat semuanya seperti ini. Apakah ini juga etiket restoran barat? Bisa dianggap begitu. Nona Nan, ini bunga yang Tuan Xia berikan padamu. Datang ke sini untuk makan dan juga dapat bunga. Nan Sangning, beraninya kau menerima bunga yang diberikan orang lain. Orang sepertimu, yang dulunya suka menindas orang di desa. Jangan mimpi bahagia di hidup ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Penindasan dan di pedesaan. Nansia, apa kau punya bukti? Dia bukan tipe yang sembarangan, menggertak orang lain. Jangan berani membuat tuduhan tak berdasar dan memfitnahnya di sini. Tuan muda ketiga Xia benar-benar mempercayaimu. Aku tidak tahu bukti macam apa yang Tuan muda ketiga Xia inginkan. Bukti fisik, aku punya banyak di sini. Di foto-foto ini, semuanya adalah bukti kehidupan desa Nan Sangning. Nan Sangning, beranikah kau mengatakan orang di foto-foto ini bukan dirimu? Orang di foto memang pemilik aslinya. Tapi bukankah orang lain itu yang dulu terus-menerus menindas pemilik aslinya, kemudian menjadi penjudi dan dipenjara? Sepertinya Nansia ingin memfitnahku. Tidak bicara lagi. Itu berarti kau mengakuinya, kan? Tuan muda ketiga Xia, apa kau melihat itu? Nan Sangning sendiri sudah mengakuinya. Dialah yang menindas orang lain. Apa dia benar-benar semenyedihkan itu saat kecil? Aku tidak akan percaya sepatah kata pun darimu. Hanya berdasarkan foto-foto ini. Kau ingin memfitnahnya. Itu sungguh tidak masuk akal. Lagi pula, aku percaya Sangning. Dia bukan orang seperti itu. Bahkan, jika dia benar-benar melakukannya, itu pasti karena dia diganggu oleh orang lain. Itulah sebabnya dia melawan. Jadi Xia Xiu sangat mempercayaiku. Nan Sangning, apa kau beri tuan muda ketiga Xia? Ramuan pemikat apa kau beri dia? Sampai dia sangat mempercayaimu. Tapi itu tidak masalah. Bukti fisik tidak berguna. Aku masih punya saksi. Tidak ada apapun dari foto-foto ini. Kemunculan saksi mata. Untuk masalah ini. Nan Sangning, kamu dulu sering membuliku setiap hari. Dan mencuri uang sakuku. Apakah kamu sudah lupa? Nan Xia, berapa banyak uang judi yang diberikan padamu untuk datang ke sini dan memfitnahku? Tidakkah kamu takut dilaporkan dan kembali ke penjara? Aku. Mengenai apa yang terjadi waktu itu, aku sudah melaporkannya ke polisi. Selama kamu menemukan kantor polisi, akan ada catatan membuktikan bahwa akulah yang ditindas dan disiksa. Katakan padaku jika aku memberitahu kakak tentang fitnahmu. Apakah dia akan mengusirmu dari keluarga Nan? Kau. Penjaga. Singkirkan dua orang ini dari sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Xia Xiu. Terima kasih karena selalu begitu teguh mempercayaiku. Nan Sangning. Kau tahu cara ucap terima kasih. Ciuman adalah cara terbaik untuk berterima kasih kepada seseorang. Ini juga ciuman. Ini berarti aku menyukaimu. Apa artinya? Kau tidak mau bertanggung jawab padaku. Ya berarti aku menyukaimu. Dan aku ingin bertanggung jawab padamu. Tapi aku akan magang di perusahaan besok. Aku belum ingin mengumumkan hubungan kita. Kenapa? Karena harus sopan. Baiklah. Kalau begitu aku akan menjadi kekasih rahasiamu.
tugasnya. Baik, Halo semuanya. Saya adalah perwakilan dari grup Longwotian. pedagang di dinasti Shou sangat ditekan. Perdagangan yang menguntungkan, semuanya dikendalikan oleh keluarga bangsawan. Adegan persaingan yang adil berskala besar seperti ini jarang terjadi. Selanjutnya, mohon sambut perwakilan kelompok kami ke atas panggung. Kenapa dia? Mari kita mulai. Dokumen penawaran kami. Bagaimana bisa salah? Siapa sebenarnya yang menyiapkan ini? Coba kulihat. Tidak apa-apa untuk saya. Tidak. Ini hari pertamamu bekerja hari ini. Biar saya yang melakukannya. Percayalah padaku. Aku sudah menghafal informasi perusahaan, luar dalam. Ini bukan apa-apa. Halo semuanya, aku adalah perwakilan dari grup NAN. Daya saing inti perusahaan kami. Ini adalah daya saing inti perusahaan kami. Mohon berikan dukungan penuh Anda. Penawaran hari ini berakhir di sini. Kapan ada kabar? Kami akan beritahu semua orang. Terima kasih banyak hari ini, Nona muda. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan. Baik, Tunggu sebentar. aku harus bertemu teman siang nanti. Kamu kembali dulu. Baiklah, kalau begitu, kembali ke perusahaan sebelum jam 2. Jangan terlambat. Nona, insiden menara sampahnya waktu itu tidak membuatmu takut kan? Aku baik-baik saja. Terima kasih Tuan P. Baguslah, siang ini, apakah Anda mau makan bersama? Nona Nan suka lampion kelinci. Bagaimana kalau ini, aku suruh orang kirim 2 untukmu? Kakak Song Han, Aku membuatnya sendiri. Apakah terlihat bagus? sejak aku terlahir kembali, aku harus jelas dengan masa laluku. Tuan P, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi aku tidak suka kelinci. Kenapa aku merasa Nona Nan begitu akrab? Seolah-olah kita sudah saling kenal sejak lama. Ketua PI, ini adalah hasil dan informasi dari putaran penawaran ini. Silakan lihat dan putuskan perusahaan mana yang akan dipilih. Pilih grup Nan. Kenapa kamu berdiri di sini? Apalagi? Haruskah aku berlutut? Memang begitulah adanya. Namun, Jangan terlalu memikirkannya. Bagaimana pekerjaan hari ini? pekerjaannya cukup bagus. Aku bahkan mewakili perusahaan untuk berpartisipasi dalam tender. Perusahaan mana? Jangan berdiri terlalu dekat denganku. Nona Nan. Selamat tinggal. Tuan P, selamat tinggal. Jadi itu grup P. Bagaimana bisa? Bukankah kau mengundang orang lain untuk makan? Atau menggunakan koneksi? Mengenai tender ini, itu harus benar-benar adil dan jujur. Apa? Pacar? Apakah kamu cemburu? Baiklah. Ayo menyetir. Masuk ke mobil. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku akan pulang sekarang. Apa kau melupakan sesuatu? Bagaimana ungkap terima kasih? Kamu bilang begitu, tapi aku sudah bertanya pada kakek. Tidak ada aturan tentang menggunakan pelukan. Untuk ungkap terima kasih total, kamu membohongiku. Benarkah? Tapi sejak aku kecil, aku diajari seperti ini. Mungkin pendidikan setiap keluarga berbeda.
Bagaimana kau bisa berpikir begitu tentangku? Benarkah? Lalu, terima kasih pacar. Masih begitu mudah ditipu. Nan Sangning, apakah kamu masih menganggapku sebagai ayahmu? Mengapa kamu mengambil inisiatif sendiri untuk mempresentasikan proposal proyek ini? Karena situasinya kritis saat itu, aku tidak sempat melapor padamu. Tantangan terbesar dalam bisnis adalah pemikiran kaku. Beradaptasi secara fleksibel adalah kuncinya. Ayah, apa ayah tidak mengerti ini? Kakak, kau berani bantah ayah. Berkat Sanding, grup nan kita akhirnya berhasil mendapatkan kesepakatan besar perdagangan Xinghong. Apa yang kalian berdua lakukan? Ayah menceramahiku agar tidak bertindak atas inisiatifku sendiri. Bodoh. Sanding bergabung dengan perusahaan hari ini. Sudah bantu perusahaan dapat kesepakatan besar. Lagi pula dengan keluarga P. Beraninya kamu gadis kecil menceramahinya. Ayah, aku salah. Aku salah. Manajer Won mengatakan kamu tampil sangat baik. Jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk mempresentasikan kesepakatan ini, pasti tidak akan didapatkan besok. Kamu bisa memimpin tim secara mandiri. Terima kasih kakak. Adapun kalian berdua, nanti belajarlah dari Sanding. Baiklah. Ya. Selanjutnya, aku akan mengambil alih manajemen keluarga Nan. Direktur, Anda benar-benar luar biasa. Baru saja, di konferensi penawaran, Anda benar-benar mendominasi. Proyek Grey ini, setelah ditandatangani, kita akan segera menyelesaikan. Kinerja setahun penuh. Direktur, Anda benar-benar terlalu luar biasa. Ini semua adalah hasil dari usaha kolektif semua orang. The film was translated and Hari narrated ini, by semua M. orang Lee. sudah bekerja keras. Pulanglah lebih awal dan beristirahat. Besok, aku akan memberikan bonus kepada semua orang. Terima kasih, Direktur. Terima kasih, Direktur. Sangat senang. Tentu saja, ini adalah pertama kalinya aku memimpin tim untuk secara mandiri mengamankan pesanan besar. Nan Sangning baru beberapa hari di sini, namun dia sudah pamer di mana-mana. Jelas aku adalah Direktur Utama Jinggong Manufacturing. Kalau begitu jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kalau begitu untuk mengucapkan selamat kepada Ketua Nan atas keberhasilannya mendapatkan pesanan besar, aku akan mengajakmu makan di luar. Baik. Baik. Aku mengerti. Ada apa? Seharusnya ini terkait dengan urusan perusahaan. Jika kau punya sesuatu, kamu butuh bantuan dengan, ingat untuk memberitahuku. Jangan sembunyikan dariku. Mengerti. Pacar. Menurut proses penawaran normal, timku dan aku bekerja setiap hari, lembur. Semua ini, bukankah kalian semua melihatnya dengan mata kepala sendiri? Nan Sangning, aku sudah tahu bahwa kamu diam-diam menjual rahasia perusahaan kepada Grey. Itulah caramu mendapatkan pesanan ini. Bahkan sekarang, kamu masih mencoba berdebat. Sanding, aku menyediakan begitu banyak kepercayaan padamu. Kamu benar-benar akan melakukan sesuatu seperti ini. Menurutku, usir dia keluar. Kontrak baru saja ditandatangani sore ini. Bagaimana dia bisa tahu begitu cepat tentang rahasia yang bocor itu? Dan dia ingin mengusirku. Mungkinkah? Pencuri berteriak maling. Kakek, berikan aku 2 hari lagi. Masalah ini, aku pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Jika tidak, ayah bisa melakukan apapun padaku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberimu 2 hari lagi. Sanding, jangan mengetuakan paket lagi. Aku mengerti. Dia begitu percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar bisa menemukan sesuatu? Sia-siu, Apa yang terjadi? Nan Sangning sebenarnya terlibat dengan Xia Xiu. Jika keluarga Xia ikut campur, pihak Grey
pasti akan mengungkapkan kebenaran tentang kebocoran itu. Tidak mungkin. Tidak apa-apa. Hanya saja, aku tiba-tiba merindukanmu. Baiklah. Jika sesuatu terjadi di masa depan, ingat untuk memberitahuku. Kalau begitu, aku akan kembali dulu. Sampai jumpa. Jadi dia akan menggunakanku untuk menghadapi Nan Wenming. Pikiran pertamanya sebenarnya adalah menggunakanku, alih-alih orang lain. Dia benar-benar mencintaiku. Direktur Utama G, mengenai apa yang terjadi sebelumnya, urusan kita sudah selesai. Kurasa tidak ada gunanya kita saling menghubungi secara pribadi lagi. Beraninya kamu langsung masuk tanpa mengetuk. Ayah sudah selesai berbicara dengan Direktur Utama G. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Gray dan aku tidak memiliki kontak pribadi. Benarkah? Direktur Utama G, sebutkan hargamu. Selama kamu bisa diam. Harganya terserah padamu. Nan Sangning, kamu punya banyak nyali. Ayah? Kenapa ayah begitu gelisah? Aku hanya perlu ayah di depan kakek untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Ayah katakan padaku, jika kakak tahu bahwa ayah menjual rahasia inti perusahaan kepada Gray, kakek, apakah dia akan mengusir ayah dari rumah? Nan Sangning, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin hak manajemen untuk Jenggong Manufacturing dan 10% saham. Lelukan macam apa yang kamu mainkan? Ayah yang bercanda. Ku beri 5 menit untuk pikirkan. Baiklah, ayah setuju dengan anak. Baik. Kalau begitu aku akan merepotkan ayah di depan kakek untuk membantuku membuktikannya. Baiklah, Juga, masalah antara aku dan Tuan Muda Ketiga Sia. Aku tidak ingin orang luar tahu. kamu. Ada apa? Ayah, Aku benar-benar tidak menyangka Lin Feng melakukan hal seperti itu. Dia kolusi dengan Gray tanpa izin dan menjual rahasia perusahaan untuk mencari keuntungan besar. Dia tuduhkan kejahatan ini pada Sang Ning. Lin Feng ini harus dihukum berat. Ayah kamu benar. Aku akan menangani masalah ini. Sang Ning, kamu memang dianiaya dalam masalah ini. Untuk menggantimu, aku sudah memutuskan berikan Jenggong Manufacturing padamu dan transfer 10% saham atas namamu. terima kasih ayah. Ayah, atas dasar apa? Ayah, bagaimana denganku? Bukankah ini sedikit terlalu terburu-buru? Kamu hanya memiliki total 20% saham. Bukankah itu menunjukkan pilih kasih? Bisakah Xia dan Wu Chen membawa pesanan sebesar itu? Pesanan besar seperti itu bukan? Sudah diputuskan kalau begitu. Aku akan mengumumkan ini di pesta ulang tahun. Langit keluarga Nan akan segera berubah. Nan Sangning, keluar. Tidak. Aku tidak bisa melihat Nan Sangning selangkah demi selangkah, memenangkan hati orang, dan mencuri posisiku. Tuan, perjamuan ulang tahun diadakan di Hotel Boyuan. Undangan sudah dikirimkan. Apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan? Aku berencana di pesta ulang tahun hari Sabtu mengumumkan bahwa Sang Ming akan mewarisi keluarga Nan. Nan Sangning, mengapa semua milik keluarga Nan harus jati milikmu? Aku pasti buatmu kehilangan reputasi dan kedudukan. Baik, Kakek Nan, Paman dan Bibi. Aku dengar baru-baru ini kau mendapatkan pesanan besar dari Gray. Selamat. Selamat. pesanan ini dinegosiasikan oleh Sang Ming. Dia baru gabung ke perusahaan, tapi dia belajar dengan cepat. Aku harus terima kasih kakak atas bimbingan. Generasi muda memang tangguh. Tuan tua paling tahu membina bakat. Sama sekali tidak. The film was translated Bukankah kau menyukai and Nan Sangning narrated itu? by M Media. Tidakkah kau pernah berpikir untuk tidur dengannya? Kita sudah bertunangan. Apa yang bisa kulakukan? Siapa yang tidak tahu dia gadis baik-baik? Selama kau bisa tidur dengannya, dia tetap harus bersamamu. Maka semua milik keluarga Nan akan menjadi milikmu. Sang Ming, Lala,
Kalau begitu istirahatlah sebentar. Lanjutkan. Baik, terima kasih kakak. Biar ku bantu ayah, ayo kita sambut tamu. Sudah makan belum? Belum sempat makan. Pesta ulang tahun sibuk, aku jemput makan. Halo Nona, apakah Anda ingin minum? Terima kasih. Pelayan tadi. Ada yang aneh. Sangat pusing. Nora, apakah Anda merasa tidak enak badan? Aku akan mengantarmu ke atas untuk beristirahat. Kalau begitu aku repotkanmu. Selama Nan Sangning menikah dengan Du Yao, dia selamanya di bawah kakiku. Senang bekerja sama dengan Anda. Nona Nan sepertinya sedikit tidak enak badan. Ponselnya. Di mana dia? Apakah kamu melihat di mana Nan Sangning berada? Aku tidak tahu. Dia adalah cucu kakek Nan. Tidakkah kamu melihat? Aku ingat sekarang. Dia terlihat tidak enak badan barusan. Minta pelayan antar ke atas. Terima kasih. Nona, aku benar-benar minta maaf. Sayang, kau milikku malam ini. Jadi itu kamu. Sepertinya Nona Nan secara khusus menungguku. Tentu saja. Menunggumu. Bajingan ini. Kau berani memukulku. Aku akan membunuhmu hari ini. Kau sepertinya sangat tertarik padaku. Dasar bajingan. Kau tidak bisa mengendalikan nafsumu. Aku salah. Tolong. Siapa kau mohon selamatkanmu? Aku mohon padamu. Dasar bajingan. Kalau kau komplot lagi melawanku, kau bisa lupakan keinginan benda ini lagi. Ketua Pei selamatkan aku. Ketua Pei, Nona Nan. Tuan Pei, kenapa kau di sini? Aku hanya kebetulan lewat saja. Kalian ngapain? Tuan Du dan aku urus masalah pribadi. Sangning, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan lakukan hal berbahaya lagi. Apakah dia mengganggumu? Dia baru saja membiusku, ingin ambil keuntungan dariku. Aku memberinya pelajaran. Tunggu sebentar. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Itu wanita gila itu. Dia pukulku sangat keras sampai sakit. Sakit sekali. Xia Xiyu, berhenti memukulnya. Jangan mengotori tanganmu. Kali ini, aku lumpuhkan kakimu. Jika kamu berani mengganggunya lagi, aku akan memberimu tahu apa itu rasa sakit yang sebenarnya. Aku tidak akan berani lagi.
Aku tidak akan pernah berani lagi. Itu semua Nansia. Dia menyuruhku melakukan semuanya. Dia lagi. Nansia itu berkata, selama aku tidur dengannya, aku bisa mendapatkan semua aset keluarga Nan. Aku tidak bisa menikahinya. Itu semua karena Nansia menghasut. Aku lihat Nan Sangning sendiri The film was masuk ke kamar translated Duel. and narrated Paman, by M Media. Kakek, ibu, dan ayah, kalian harus menegakkan keadilan untukku. Mereka. Ini, Apa yang terjadi di sini? Apakah itu kau? Sia bilang dia sendiri melihatmu masuk ke kamar putraku. Pasti kau yang melakukannya. Aku melakukannya. Tuan muda ketiga Sia, bagaimana kau bisa berakhir di sini? Putramu membiusku dan ingin menyerangku. Saya bertindak membela diri, Tuan Xia dan Ketua P. Kebetulan lewat dan datang menolong saya. tidak masuk akal. Direktur Du, kamu harus memberiku penjelasan. Betapapun absurdnya putraku, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Nan Sangning memfitnahnya. Fitnah. Putramu mengakuinya sendiri. Dia dan Nansia komplot jebak saya. Dan kau menyebut ini fitnah. Ini tidak mungkin. Duo adalah tunanganku. Bagaimana mungkin aku bersekongkol dengan dia untuk menjebak adikku? Tuan Muda Du, bicaralah untuk dirimu sendiri. Apa yang dia katakan benar. Itu semua perbuatan Nansia. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksa rekaman pengawasan atau tanyakan pada pelayan tadi. Aku lihat sendiri. Nona Nan dalam keadaan tidak sadarkan diri dibawa ke kamar ini. Bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Paman, aku tunangan Duo. Tolong bantu aku. Ayah, aku tidak akan pernah menikahi wanita gila ini. Baik, mari kita lakukan seperti yang Xiao Yao katakan. Batalkan pertunangan. Keluarga Du kami tidak bisa menampung Buddha hebat sepertimu. Nansia, tidak apa-apa jika kamu bertindak bodoh biasanya. Sekarang kau jebat Sangning juga. Mulai hari ini, keluarga Nan kita tidak akan lagi memiliki seseorang bernama Nansia. Ayah, Xia. Dia hanya bingung sesaat. Mohon maafkan dia kali ini. Ayah, bagaimana kalau begini? Aku akan membawa Xia kembali dulu dan memberinya pelajaran yang baik. Tolong jangan marah. Siapapun yang membela Nansia akan diusir dari keluarga Nan bersama-sama. Semua bubar. Sangning, kamu kembali dulu. Aku akan turun untuk mengantar tamu. Nona Nan, Aku masih ingin bicara padanya. Tak seorang pun boleh ganggu kita. Xia Xiu, apa yang kau lakukan? Kamu tidak boleh melihat Pei Song Han. Aku akan cemburu. Apakah kamu menyukaiku? Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Aku suka menciummu. Aku juga menyukainya. Aku tidak ingin pulang hari ini. Kalau begitu datanglah ke tempatku malam ini. Yang. Panggilan saya di rumah. Yang. restoran sudah siap. Kamu sudah bangun. Aku akan mengantarmu. Sarapan saja. Baiklah. Ini yang kau katakan. Nikmati saja. Apalagi, aku nemu restoran random. Coba ini. Lihat apakah sesuai seleramu. Saya tidak menyangka Xia Xiu mengetahui selera saya dengan sangat baik. Nona Nan, ini bunga yang dikirim Tuan Xia untukmu. Xia Xiu tidak melamarkan. Tapi saat ini, saya belum sepenuhnya menguasai keluarga Nan. Yang. Ayo menikah.
Jika kita bicara sekarang, bukankah itu terlalu dini? Yang, aku sangat tenang sekarang. Dan sangat rasional. Aku mencintaimu. Aku sudah pikir matang. Selama kamu menikah denganku, orang-orang dari keluarga Nanmu tidak akan bisa lagi memanipulasimu. Di antara kita, tidak ada hambatan sama sekali. Tapi beda latar keluarga Sia dan Nan terlalu besar. Setelah menikah, keluarga Nan pasti tak izinkan putri menikah keluar. Pegang kendali, tapi akan jaga saya sebagai alat bergantung keluarga Sia. Yang, maukah kamu menikah denganku? Begitu saya menjadi Nyonya Sia, usaha saya di grup Nan akan sia-sia. Tapi, berdasarkan apa? Tidak. Mari kita putus. Kenapa? Ibu minumlah obat ini. Ibu akan segera sembuh. Yang. Ibu si Sanning. Ibu sudah tidak tertolong secara medis. Ibu mau bilang beberapa hal padamu. Tidak. Ibu jangan berkata begitu. Minumlah obatnya. Ibu akan sembuh. Yang. Dulu ibu adalah wanita di keluarga ini yang menghasilkan uang paling banyak. Ibuku memberitahuku bahwa seorang wanita hanya dengan menikah dapat hormat keluarga suaminya, bisa menemukan stabilitas yang abadi. Jadi ibu pasrah pada takdir dan menikahi ayahmu. Ibu, apakah ibu ingin bertemu ayah? Saya akan pergi mencarinya. Tidak. Aku tidak ingin melihat pria tak berperasaan itu. Tapi, yang kita lebih luar biasa dari pria manapun. Dia terikat aturan tak bisa sentuh bisnis keluarga. Dan seperti ibu, aku harus bergantung pada pria untuk hidup. Aku tidak rela. Yang, andai saja aku bisa memulai lagi. Dengan begitu aku bisa. Hidup lagi. Ibu. Jangan menakuti Yang. Ibu. Bangunlah. Untuk hidup lagi. Saya tidak mulai mengulangi kesalahan ibu. Saya takkan hanya bergantung pada pria. Saya harus hidup untuk diri sendiri. Saya lelah dengan ini. Saya tidak ingin melanjutkannya lagi. Nan Sangning, kamu mempermainkanku. Saya minta maaf. Nan Sangning, jika kamu pergi, jangan pernah kembali. Samning, rapat pemegang saham akan segera dimulai. Kami hanya menunggumu. Baiklah. Saya akan segera kembali. Nan Sangning, kamu pintar sekali. Ketua Nan. Aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, cucuku Nan Sangning akan resmi ambil alih Jinggo Manufacturing. Dia akan pegang 10% saham dan bergabung dengan Dewan Direksi Grup Nan kita. Selamat Ketua Nan. Terima kasih semuanya. Sangning, kamu harus memenuhi harapan kakek padamu. Memang bimbingan Tuan Tua sangat baik. Ketua Nan memiliki sikap Anda dari dulu. Kakek tenang saja. Saya akan melakukannya. Grup Nan undang penguasa muda Nan Sangning. Apa? Nan Sangning benar-benar mengambil alih grup Nan. Mengapa aku harus diusir dari keluarga Nan? Tapi kesayangan yang menjebakku itu bisa menjadi penerus keluarga Nan. Tidak mungkin. Aku harus membalas dendam padanya.
Apa yang tidak bisa kumiliki, kau juga tidak akan mendapatkannya. Aku mengerti. Du Yao selalu mendambakan Nan Sangning. Bahkan kakinya pernah patah oleh dia. Jika aku menghasutnya untuk menculik Nan Sangning, menghancurkan kesucian dia, gadis itu pasti akan dipermalukan. Halo Du Yao. Aku dengar Nan Sangning telah menjadi penerus keluarga Nan. Hari itu di aula perjamuan dia menyebabkanmu dipukuli begitu parah. Tapi sekarang dia hidup dalam kemuliaan. Apakah kamu hanya akan rela menonton? Nansia, apa maksudmu? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Nan Sangning sekarang masih di dalam gedung grup Nan. Aku akan membantumu mengawasinya di bawah. Kamu kirim seseorang untuk menculiknya dan merusak kehormatannya. Setidaknya balas dendam padanya dengan pantas. Baik, kalau begitu mari kita bekerja sama. Aku akan membawa orang-orangku ke grup Nan sekarang juga. Nan Sangning, kamu akhirnya muncul. Bawa dia pergi. Siapa kamu? Mengapa kalian menculik saya? Nansia? Du Yao? Ternyata kalian berdua. Benar sekali. Adikku sayang. Kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang ingin kita lakukan? Tentu balas dendam padamu. Sejak kamu si Udik datang ke keluarga Nan, kamu menentangku di mana-mana. Buat pertunanganku batal satu-satu, dan bahkan diusir dari keluarga Nan. Jatuh ke keadaan seperti ini hari ini. Sekarang, kamu bahkan mengambil alih grup Nan. Dengan hak apa? Bukankah ini perbuatanmu sendiri? Selama ini, bukankah kau selalu membuat masalah? Jatuh ke kondisi ini, hari ini, juga kau menuai apa yang kau tabur. Jatuh ke tanganku, malahan berani debat. Aku akan segera membuatmu tahu bagaimana cara belajar tunduk. Bukankah itu hanya kamu andalkan kasih tuan muda ketiga Sia? Aku ingin melihat. Jika kamu ternoda, tuan muda ketiga Sia masih mau kamu. Du Yao. Kenapa dia tidak mengangkat telepon? Mungkinkah sesuatu terjadi? Ketua Sia ini buruk. Nonanan dibawa oleh Nansia dan Du Yao. Di kulit. Apa alamatnya? Sudahkah kamu menemukannya? Itu sudah dikirim ke ponselmu. Yang tidak boleh terjadi, apa-apa padamu. Du Yao sudah pikir matang. Melakukan ini sekarang adalah ilegal. Melanggar hukum. Keluarga Du kami punya banyak uang. Bahkan jika aku melanggar hukum, keluarga Du kami bisa menanganinya. Bagaimana dengan Sia Siyu? Tidakkah kau takut padanya? Jika kau berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Masih menyebut Sia Siyu di depanku. Aku memberitahumu. Jika bukan karena dia, kakiku tidak akan patah. Hari ini adalah tentang balas dendam. Aku akan melihat wanita kesayangannya. Seperti apa dia sebenarnya. Lepaskan saya. Aku sebar foto telanjangmu kemana-mana. Lihat nanti dia masih berani muncul. Adikku sayang. Jadi kamu juga punya saat-saat kamu The takut. film was translated and narrated by M Media. Tuan muda Du ini gawat. Banyak mobil tiba-tiba datang di luar. Ayo cepat lari. Apa yang kau katakan? Lepaskan dia. Kau juga memukul orang cacat. Kamu berani menyentuh wanitaku. Bawa mereka pergi. Ya. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya sangat merindukanmu. Aku juga.
Saya sedikit malu. Baiklah. Sekarang setelah masalah ini selesai, kamu mau nikah denganku sekarang? Tentu saja saya akan. Tapi, sebelum itu ada satu hal lagi. Ada apa? Saya akan resmi ambil alih keluarga Nan. Grup Nan. Selamat Ketua Nan berhasil ambil alih keluarga Nan. Selamat datang semuanya di konferensi pers kami. Selamat, Ketua Nan. Tuan Xia, maukah kau menikah denganku? Tentu saja aku mau. Ciumlah, 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 ciumlah. ciumlah, ciumlah.